warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Indira dengan nomor NIM 204240007. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang arti penting harmonisasi seks dan agama bagi guru PAUD. Nah, harmonisasi seks dan agama itu memiliki arti penting bagi calon guru PAUD karena memberikan landasan filosofis dan praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu membentuk pemahaman holistik. Calon guru pendidikan anak usia dini belajar untuk memahami bahwa sains dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi saling melengkapi. Pendekatan ini membantu calon guru mendidik anak-anak dengan cara yang menyatukan pemahaman logis dan spiritual secara seimbang. Nah, yang kedua, pengembangan karakter dan moral anak. Pendidikan PAUD tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter. Dengan harmonisasi seks dan agama, calon guru dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika melalui pendekatan berbasis bukti ilmiah dan spiritualitas. Yang ketiga, ada meningkatkan kompetensi pedagogik. Mata kuliah ini membekali calon guru dengan wawasan untuk mengajarkan konsep-konsep sederhana sains dan kepada anak-anak sambil menghubungkannya dengan nilai-nilai keagamaan. Hal ini juga relevan untuk memupuk rasa ingin tahu anak sekaligus memberikan pemahaman akan nilai kehidupan. Nah, yang keempat, memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Anak usia dini memiliki kebutuhan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Dengan harmonisasi seks dan agama, calon guru mampu memenuhi kebutuhan ini secara holistik sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, yang kelima, ada menciptakan pendidikan yang kontekstual. Dalam konteks masyarakat yang religius seperti di Indonesia, harmonisasi seks dan agama relevan untuk membangun pendidikan yang sesuai dengan budaya lokal tanpa meninggalkan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir, ada menanamkan nilai keimanan melalui pengalaman nyata. Calon guru dapat mengajarkan keimanan dengan cara-cara yang konkret seperti mengaitkan fenomena alam dengan kebesaran Sang Pencipta yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Nah, bagi guru pendidikan anak usia dini memiliki arti penting dalam membentuk dasar nilai dan pemahaman anak. Yang pertama itu ada pembentukan karakter sejak dini. Anak usia dini berada pada tahap pembentukan moral dan karakter. Guru yang memahami harmonisasi antara sains dan agama dapat mengajarkan nilai-nilai agama yang selaras dengan pengetahuan ilmiah sehingga anak belajar memahami dunia secara seimbang. Nah, yang ketiga ada pengenalan konsep ilmiah dengan nilai keimanan. Guru dapat memperkenalkan konsep-konsep ilmiah seperti penciptaan alam semesta, pertumbuhan tanaman, dan fenomena alam dengan mengaitkannya pada kebesaran Tuhan. Nah, yang ketiga ada dasar pemahaman tentang keseimbangan hidup. Dengan harmonisasi seks dan agama, guru membantu anak memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama bukan dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi.
Selanjutnya ada harmonisasi antara seks dan agama sangat penting dalam pendidikan, termasuk bagi calon guru pendidikan anak usia dini. Dan ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan seks dan agama secara efektif. Nah, yang pertama pendekatan holistik. Mengajarkan konsep seks dengan menghubungkannya pada nilai-nilai agama, misalnya menjelaskan fenomena alam seperti hujan, pelangi, siklus air sebagai tanda kebesaran Tuhan. Nah, yang kedua mengaitkan ajaran agama dengan eksplorasi seks seperti kebersihan sebagai bagian dari iman dan kesehatan. Nah, yang kedua ada pendekatan kontekstual, mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak dan nilai agama. Contohnya mengajarkan konsep tumbuhan melalui kegiatan bercocok tanam, lalu mengaitkan dengan ajaran syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan melalui tumbuhan. Nah, yang ketiga ada metode cerita, menggunakan cerita yang mengandung nilai-nilai agama dan seks. Contohnya menceritakan kisah Nabi Nuh dan Bahtera sambil mengenalkan konsep air, hujan, dan kehidupan makhluk hidup. Nah, yang keempat ada eksperimen sederhana. Melakukan eksperimen sains sederhana dengan menambahkan nilai-nilai religius. Contohnya eksperimen pertumbuhan tanaman sambil mengajarkan doa dan rasa syukur atas rezeki dari alam. Nah, yang kelima ada penggunaan media kreatif. Menggunakan lagu, gambar, atau video. Selanjutnya yang kelima penggunaan media kreatif. Menggunakan lagu, gambar, atau video yang mengintegrasikan seks dan agama. Contohnya lagu-lagu yang mengenalkan penciptaan alam semesta sambil memperkenalkan unsur-unsur seks. Dan yang keenam ada refleksi nilai spiritual dalam seks. Mengajarkan anak bahwa belajar sains juga bagian dari ibadah, yaitu memahami kebesaran Tuhan melalui ciptaannya. Contohnya saat mempelajari tubuh manusia, menanamkan rasa kagum atas penciptaan tubuh yang kompleks dan sempurna. Nah, yang ketujuh ada modeling atau teladan dari guru. Guru harus menjadi contoh harmonisasi seks dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menjelaskan fenomena alam sambil menunjukkan sikap beriman dan bersyukur. Nah, metode-metode ini dapat membantu calon guru pendidikan anak usia dini menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan seimbang antara seks dan agama. Selanjutnya ada harmonisasi antara seks dan agama sangat penting dalam pendidikan, termasuk bagi calon guru pendidikan anak usia dini. Dan ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan seks dan agama secara efektif. Nah, yang pertama pendekatan holistik. Mengajarkan konsep seks dengan menghubungkannya pada nilai-nilai agama, misalnya menjelaskan fenomena alam seperti hujan, pelangi, siklus air sebagai tanda kebesaran Tuhan. Nah, yang kedua mengaitkan ajaran agama dengan eksplorasi seks seperti kebersihan sebagai bagian dari iman dan kesehatan. Nah, yang kedua ada pendekatan kontekstual, mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak dan nilai agama. Contohnya mengajarkan konsep tumbuhan melalui kegiatan bercocok tanam, lalu mengaitkan dengan ajaran syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan melalui tumbuhan. Nah, yang ketiga ada metode cerita. Menggunakan cerita yang mengandung nilai-nilai agama dan seks. Contohnya menceritakan kisah Nabi Nuh
dan butter sambil mengenalkan konsep air, hujan, dan kehidupan makhluk hidup. Nah, yang keempat ada eksperimen sederhana. Melakukan eksperimen sains sederhana dengan menambahkan nilai-nilai religius. Contohnya eksperimen pertumbuhan tanaman sambil mengajarkan doa dan rasa syukur atas rezeki dari alam. Nah, yang kelima ada penggunaan media kreatif. Menggunakan lagu, gambar, atau video. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.